Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fermentasi asam laktat, tapi lebih ke hasil produk fermentasi asam laktatnya ya. Nah, fermentasi asam laktat merupakan salah satu metode untuk mengawetkan makanan seperti yogurt, acar, dan kimchi. Nah, ada beberapa alasan mengapa fermentasi asam laktat dipilih sebagai salah satu metode untuk mengawetkan makanan, yaitu tidak memerlukan biaya terlalu mahal dan memperkaya rasa, tekstur, aroma makanan menjadi lebih kuat. Terus mencegah pertumbuhan mikroorganisme berbahaya dan pembusukan pada makanan, serta membuat makanan lebih awet dan lebih tahan lama. Dan membuat makanan lebih. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil produk fermentasi asam laktat. Jadi, produk hasil fermentasi asam laktatnya yaitu kimchi. Kalian pasti udah pada tahu dong ya, kimchi itu apa. Nah, kimchi itu merupakan salah satu makanan tradisional Korea yang terfermentasi menggunakan sayuran sebagai bahan utamanya. Nah, sayuran yang digunakan pada pembuatan kimchi ini yaitu antara lain kubis, lobak, timun, dan sayuran lainnya. Selain sayuran, pembuatan kimchi juga ditambahkan bumbu-bumbu untuk menambah cita rasa seperti Korean red pepper, jeotgai, bawang merah, bawang putih, jahe, daun bawang, dan bumbu lainnya. Sumber probiotik bagi tubuh. Kimchi dapat berperan sebagai sumber probiotik bagi tubuh. Nah, probiotik yang terdapat pada kimchi adalah bakteri asam laktat yang berkembang selama proses fermentasi. Bakteri asam laktat yang terdapat pada kimchi diketahui dapat menghambat aktivitas enzim karsinogenik. Nah, selain itu, menurut beberapa penelitian, kimchi juga memiliki manfaat sebagai anti peradangan dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta menurunkan kolesterol. Adapun sejarah kimchi. Fermentasi pada kimchi sebenarnya merupakan perkembangan teknik penyimpanan makanan oleh petani zaman dahulu di Korea ya. Jadi, para petani menyimpan sayuran hasil perkebunannya agar ketika musim dingin datang dan tidak ada hasil perkebunan yang dipanen, para petani masih memiliki cadangan sayuran yang dapat dikonsumsi, yaitu dengan cara fermentasi tadi. Para petani dapat memiliki cadangan makanan gitu ketika nanti musim dingin atau misalkan tidak ada hasil perkebunan yang dapat dipanen. Nah, tapi penyimpanan sayuran seperti ini juga memungkinkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini pelaku fermentasi seperti bakteri asam laktat yang sebenarnya sudah ada pada bahan mentah untuk pembuatan kimchi, yaitu kubis, red pepper, rempah, dan lain-lain. Nah, selain kita mengetahui penyimpanan ini dapat menimbulkan mikroorganisme, kita juga harus memperhatikan proses fermentasi, ya kan, proses fermentasi dan lama fermentasinya. Nah, di sini selama proses fermentasi akan dihasilkan asam organik dan asam amino. Asam organik dan asam amino bebas ya. Di mana asam organik ini dapat memberikan cita rasa dan pelopor yang unik terhadap kimchi gitu.
Asam organik akan dihasilkan dari pertumbuhan Lactobacillus selama fermentasi dan inkubasi gitu. Akibat adanya perombakan gula sederhana pada sayuran menjadi asam laktat atau asam organik lain gitu. Hal ini menyebabkan peningkatan asam organik selama fermentasi kimchi akan diikuti oleh penurunan gula di dalamnya. Nah, adapun proses atau kondisi dan lama fermentasi merupakan faktor penting ya, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam fermentasi asam laktat ini, terutama produknya itu kimchi. Karena jika kita tidak memperhatikan lama fermentasi, maka akan berpengaruh terhadap pH produk kimchi yang dihasilkan secara tidak langsung, dapat mempengaruhi karakteristik sensoris atau rasa asam pada kimchi gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita memfermentasi produk kimchi, kita harus memperhatikan proses dan lama fermentasi terhadap kimchi tersebut ya. Untuk jenis-jenis kimchi yaitu ada oisobagi kimchi, bosam kimchi, got kimchi, chogo kimchi, baek kimchi, beichu kimchi. Untuk jenis kimchi oisobagi kimchi itu menggunakan bahan dasar mentimun segar, di mana mentimun segar itu dipotong bagian atasnya, kemudian diisi dengan potongan sayuran yang telah dibumbui. Untuk jenis kimchi, got kimchi menggunakan kubis hijau yang difermentasikan sebagai bahan dasarnya. Tapi untuk jenis kimchi ini rasanya lebih asam dan teksturnya tidak terlalu berair. Untuk jenis kimchi bosam kimchi, yaitu jenis kimchi ini menggunakan proses pembungkusan, di mana bahan-bahannya yaitu menggunakan buah-buahan dan kacang-kacangan serta ada penambahan makanan laut. Nah, makanan yang tadi setelah dibumbui kemudian dibungkus dan jadi kimchi bosam kimchi. Untuk jenis kimchi choga kimchi, yaitu bahan dasarnya menggunakan lobak dan rasanya pedas banget ya, memiliki sensasi yang pedasnya itu lebih kuat. Terus teksturnya lebih renyah dibanding jenis kimchi lainnya karena menggunakan bahan utamanya lobak ya. Untuk jenis baek kimchi dibuat dengan menambahkan bawang putih, daun bawang, lobak, dan buah-buahan. Dan jenis kimchi ini proses pembuatannya tidak menggunakan cabai ya, jadi tidak ada sensasi pedasnya. Nah, untuk jenis kimchi yang satu ini yaitu beichu kimchi, merupakan salah satu jenis kimchi yang populer dengan menggunakan bahan dasar kubis yang difermentasikan dan menggunakan bumbu ya, cabai bubuk, bawang putih, dan minyak ikan. Nah itu penjelasan dari saya tentang produk fermentasi asam laktat yaitu kimchi. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan, dan mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang sesuai, dan mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.